Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, di sini kita langsung masuk ke pembelajaran kita hari ini, biar waktunya tercukupi. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang hari ini kita akan belajar tentang seni rupa terapan. Ada yang tahu apa itu seni rupa terapan? Baik, Ibu akan jelaskan. Seni rupa terapan ialah karya seni yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana karya seni rupa terapan ini memiliki nilai fungsi tertentu di samping nilai asli yang dimilikinya. Di samping nilai seni yang dimilikinya. Nah, dari seni rupa terapan ini itu dapat dibagi, ada jenis-jenisnya, ada fungsinya, ada contohnya. Jadi Ibu mau tanya, jenis-jenis dari seni rupa terapan ini apa saja? Baik, jenis dari seni rupa terapan Nah, dari jenis-jenis seni rupa ini ada seni pahat, seni anyaman, seni tekstil. Nah, ada yang tahu dari seni pahat ini apa saja? Seni pahat ini seperti misalnya kursi yang akan dipahat, terus diukir menjadi sebuah tempat duduk. Itu masuk dari seni pahat. Itu ada kursi, meja, bangku, dan lain-lainnya. Terus misalnya anyaman. Anyaman ini bisa berbentuk topi, bisa berbentuk keranjang. Itu yang dibuat dari seni anyaman. Sedangkan seni tekstil ini yaitu dari kain songket, membuat kain songket, terus tenun. Nah, gunanya dari seni tekstil ini, dari kain itu untuk menutupi tubuh kita. Terus contoh, ada yang tahu contoh dari seni rupa ini apa saja? Contoh dari seni rupa. Contoh dari seni rupa terapan ini ada beberapa ya yang Ibu tahu. Yang pertama, nah ini ada beberapa contoh dari seni rupa terapan. Itu dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu ada pakaian ini setiap hari yang kita pakai, yang kita butuhkan. Terus barang elektronik itu seperti handphone, perhiasan, alat transportasi, itu kendaraan yang kita gunakan bila kita ingin bepergian. Terus ada arsitektur bangunan seperti rumah. Terus ada peralatan rumah tangga yang ada di rumah ya. Tuh, nah di sini Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh dari jenis dari seni rupa terapan. Nah, di sini ada seni rupa terapan dalam seni bangunan. Nah, ini adalah bentuk dari contoh dari seni bangunan. Seperti ada rumah adat, bangunan gereja, masjid, itu masuk dalam seni rupa terapan dalam seni bangunan.
Terus ada batik. Ini masuk dalam seni kain. Jadi dalam seni rupa terapan, seni kain, batik inilah. Ini masuk dalam seni kain. Seperti batik ini yang orang Indonesia produksi ya. Ini asli dari Indonesia kain ini, kain batik. Terus selanjutnya ada kerajinan tangan. Kerajinan tangan ini ialah anyaman yang dibuat. Ini ada bentuk pot, ada keranjang, ada kursi, ada tas, macam-macam ya dari seni rupa terapan ini dalam seni kerajinan tangan. Jadi ini semua masuk dalam seni rupa terapan, dalam bisa kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Terus ada seni dekorasi. Seni dekorasi ini ialah dimana membuat suatu keindahan seperti mendekor untuk acara-acara pernikahan, acara formal, acara ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa contoh dari gambar mengenai seni rupa terapan. Selanjutnya ada fungsi. Nah, fungsi dari seni rupa terapan ini ada dua ya. Menurut pemenuhan praktis dan estetis. Jadi penjelasan dari fungsi seni rupa terapan pemenuhan praktis ini ialah di mana sebuah benda itu fungsi dan kegunaannya lebih penting daripada suatu keindahan dari sebuah benda tersebut. Jadi maksud dari yang praktis ini fungsi atau kegunaan dari benda tersebut itu lebih penting bagi manusia dibanding keindahan dari suatu benda tersebut. Kalau fungsi estetis itu kebalikan dari yang fungsi praktis, di mana fungsi estetis ini keindahannya itu lebih penting daripada suatu fungsi atau kegunaan dari barang tersebut. Itu kebalikannya. Kalau yang atas lebih mementingkan kegunaan atau fungsi, kalau yang bawah lebih mementingkan keindahannya daripada fungsi atau kegunaannya. Ya. Nah, kalau dari seni rupa terapan ini berdasarkan wujudnya itu dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada seni rupa terapan 2 dimensi dan seni rupa terapan 3 dimensi. Ada yang tahu contoh dari seni rupa terapan 2 dimensi dan 3 dimensi? Kalau yang 2 dimensi ini contohnya seperti bangunan. Salah. Ibu keliru. Contoh dari seni rupa terapan 2 dimensi ini seperti tenun, batik, seperti yang ibu contohkan tadi, seperti yang ibu perlihatkan tadi, itu contoh yang dari 2 dimensi. Sedangkan contoh yang dari seni rupa 3 dimensi itu seperti patung, ya. Ini menurut wujudnya, seni rupa terapan berdasarkan wujudnya. Sedangkan menurut asalnya, seni rupa terapan menurut asalnya itu ada 2. Yang pertama tradisional, yang kedua modern. Oke, contoh dari seni rupa terapan tradisional. Ini contohnya seperti rumah adat, pakaian adat, ya. Itu yang menyangkut tradisional. Sedangkan yang modern ini seperti lukisan modern. Banyak ya yang kita
lukisan modern itu seperti apa. Berarti modern ini lebih maju dan pada masa sekarang. Kalau yang tradisional ini nih yang secara turun temurun, seperti rumah adat, pakaian adat, ya. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Kita sama-sama akan menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Itu seni rupa terapan. Seni rupa terapan ini ialah karya seni yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pakaian, barang elektronik, terus alat transportasi, itu yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus fungsi dari seni rupa terapan ini ada dua. Satu fungsi praktis, yang kedua fungsi estetis. Fungsi praktis lebih mengutamakan kegunaan dan fungsinya daripada keindahan, sedangkan fungsi estetis lebih mengutamakan keindahannya daripada fungsi dan kegunaannya itu sendiri. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, karena waktu kita sudah tidak tercukupi lagi. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.